Jamaah yang dirahmati Allah, pada awal khutbah saya menyampaikan potongan ayat dari surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, hendaklah engkau berpegang kepada tali ajaran Allah dengan sungguh-sungguh dan jangan berpecah belah. Apa yang perlu kita ambil dari ayat ini di masa seperti ini? Yang pertama, dalam keadaan keterbatasan, justru jangan kita menjauh dari Allah. Karena semakin kita menjauh dari Allah, jalan kita akan semakin gelap, akan semakin tidak jelas kita arahnya kemana. Dan agar kita selalu berhubungan yang baik dengan Allah, yang harus kita jaga adalah prasangka kita yang baik pada Allah. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kita berusaha maksimal untuk tetap berprasangka yang baik pada Allah. Itulah intinya dari iman itu, bagaimana kita menjaga prasangka baik kita kepada Allah, walaupun mungkin kita merasa sepertinya tidak seperti yang kita harapkan, sepertinya tidak menyenangkan, tapi kita tetap percaya bahwa itu adalah rencana Allah yang paling baik. Kita hanya tinggal menunggu setelah Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak kita senangi, apa gantinya yang akan diberi oleh Allah. Ini sebagai suatu hiburan dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau sekarang kita itu mencari hiburan dari orang lain, kadang-kadang sekarang ada yang namanya hoax, ada yang namanya orang berkepentingan dan sebagainya. Hiburan itu yang paling utama adalah dari diri kita sendiri. Dan itu sumbernya pasti ketika kita sedang dalam kondisi tidak stabil, adalah hiburan yang paling baik adalah dari Allah, dan yang paling sederhana adalah dengan kita zikir, kemudian kita baca Al-Quran, ibadah dan sebagainya. Dan berprasangka yang baik pada Allah, menurut dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, adalah termasuk ibadah yang paling baik. Inna ahsanal dhonni billah min husnil ibadah. Ini menurut hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya berprasangka yang baik pada Allah adalah ibadah yang paling baik. Jadi berprasangka itu sudah beribadah. Kemudian Allah sendiri yang menjamin kepada kita, ana inda dzanni abdi bi. Sesungguhnya aku Allah tergantung bagaimana prasangka padaku. Kalau dia berprasangka hambanya yang baik kepada Allah yang baik, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Namun seandainya berprasangka buruk, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah satu yang menjadikan orang cenderung berprasangka adalah kurangnya informasi atau kurang kenal. Kalau orang kita mengatakan tak kenal maka tak sayang, orang tak kenal itu maka akan cenderung berprasangka. Makanya kita harus kenal betul dengan Allah. Kita bisa melihat dari sifat-sifatnya. Kita juga mengenal Allah dari apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Apa yang kita dapatkan dari pagi sampai siang, malam, nanti adalah itu semua dari Allah. Kita kenal bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Kita harus kenal. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita harus menyebut nama Allah. Ini yang pertama, yaitu mari kita jaga prasangka yang baik pada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan agar Allah memberikan pertolongan pada kita, ya, adalah kita bagaimana kita wala tafarraqu, jangan kita menjadi orang yang berpecah belah. Jadi yang paling kita perbanyak bagaimana kita menolong, kita peduli pada orang lain. Dalam keadaan keterbatasan kita, masih harus kita bersyukur ada yang di bawah kita dan kita harus peduli, harus menolong. Jadi Allah akan menjamin menolong kita ketika kita peduli mau menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Yang pertama yang kita ambil pelajaran adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu kepada orang lain di saat seperti ini. Jangan kita mencari kelemahan kita, kekurangan kita, tapi carilah kelebihan kita, dan dengan kelebihan kita itu kita bisa memberikan manfaat apa pada orang lain. Apa yang bisa kita berikan, kita bantukan, mari kita cermati bagaimana kita bisa berbuat dengan orang lain. Maka Allah pun akan menjamin menolong pada kita. Dan menolong itu dalam hadis ini dengan semangat persaudaraan. Menolong dengan tetap menghormati, membantu dengan tetap menjaga harga dirinya. Beberapa waktu yang lalu di sosial media viral, seorang yang membagikan hartanya dari lantai 2, kemudian dilempar-lemparkan, kemudian orang di bawah itu mengambil berebutan. Sungguh sangat tidak menghargai.
Akan lebih baik kita memberi dengan tetap menghargai, karena yang dibantu oleh Allah adalah orang yang membantu, dan itu dianggap membantu sebuah persaudaraan. Seseorang yang kita bantu itu punya harga diri, punya juga rasa malu. Kalau kita menolong, silakan kita mendatangi, silaturahim, membantu. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara itu kalau membantu tidak usah mungkin-mungkin. Walaupun toh ketika kita sudah membantu, kemudian orang itu tidak berterima kasih, orang itu nggak bersikap baik pada kita, bahkan tidak kenal, tidak usah perlu dipermasalahkan, karena kita sudah punya semboyan waqafa billahi syahida, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi, dan Allah akan mengembalikan kepada kita yang lebih baik. Allah sudah dengan janjinya, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sedikit saja, dia pasti akan melihat hasilnya. Orang siapa yang berbuat jahat sedikit saja, pasti dia juga akan melihat akibatnya. Jadi cukuplah kita ketika membantu, ketika memberi, tidak usah publikasi, tidak usah diupload dan sebagainya, cukup bahwa Allah yang tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Dua hal yang bisa kita lakukan pada saat adalah selalu kita berprasangka yang baik pada Allah, dengan kita semakin mengenal baik akan adanya hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita mencermati apa kelebihan rezeki ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah pada kita, kemudian apa yang bisa kita berikan pada orang lain, dengan tetap kita ikhlas bahwa ini semata karena Allah. Mudah-mudahan